Buat kamu semua yang penasaran bagaimana kira-kira yang terjadi di 2022 soal investasi reksadana. Buat kamu yang penasaran bagaimana pendapat gua soal 2022 buat reksadana, simak videonya setelah yang satu ini. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi prediksi gue gimana sih di 2022 soal reksadana? Jadi, prediksi gue adalah, pertama, kita akan dihadapkan dengan varian baru ya, COVID ya. Tentunya ini bisa mengakibatkan pada saham yang ada. Ya. Varian Omicron yang sekarang ini, ya, itu kalau misalkan ternyata bisa menyebabkan banyak orang Indonesia kena, biasanya secara historical itu akan mempengaruhi daripada saham itu sendiri. Lah, ini kan saham. Lantas reksadana gimana? Nah, reksadana dengan saham itu memang berbeda. Tapi ada yang namanya reksadana saham. Reksadana saham, isi mayoritasnya itu adalah saham. Jadi, kalau isi dan mayoritasnya itu saham, tentu kalau misalkan ada apa-apa dengan saham, tentu akan ngefek terhadap performance reksadana tersebut. Sudah cukup jelas? Oke. Nah, kalau di keadaan-keadaan seperti itu nantinya, ya, kenapa bisa mempengaruhi? Entah misalkan gara-gara terlalu meningkatnya COVID lagi di gelombang ketiga, ya, kalau nggak salah, maka akan terjadi penutupan di mall, ya kan? Entah penutupan di mall di beberapa akses, tentunya ekonomi akan jadi turun lagi, ya. Yang tadinya udah bersemangat jadi turun lagi, dan itu yang nggak kita harapkan kan. Dan ketika ekonomi turun, ya itu akan berpengaruh terhadap saham. Contoh misalkan ya, saham-saham yang masih ada hubungannya yang ada di mall, misalkan saham-saham yang kayak pakaian-pakaian gitu kan, kebutuhan sehari-hari lah itu ada kan gitu. Contoh ya beberapa saham nih kayak Mitra di Perkasa gitu ya. Wah, gue nyebutin sahamnya lagi. Nah, itu kan bisa jadi challenge juga kalau seandainya ya Omicron ini benar-benar yang menjangkit banyak di Indonesia dan itu mengakibatkan uh, semacam kayak PSBB atau mungkin PPKM selanjutnya yang bakal lebih ketat yang bisa nutup mall dan lain sebagainya. Tentu saham itu akan gejolak. Nah, kalau misalkan salah satu reksadana yang kalian pegang ternyata punya top holdings ya di beberapa perusahaan yang bakal kena dampak dari ya gelombang 3 tersebut, maka tentunya akan mengalami penurunan. Jadi itu adalah bridging dari reksadana saham kenapa bisa bakal kena dampak kalau seandainya itu terjadi. Ya, kalau misalkan dampak itu terjadi, ya mayoritas orang Indonesia kena nih ya. Seperti itu. Tapi kalau tidak terjadi ya oke-oke aja, bagus-bagus aja gitu. Nah, kalau bagus-bagus aja dalam arti ya memang masih mengalami penurunan kayak misalnya reksadana saham, ya itu pasti akan ada gitu. Di keadaan normal aja ada gitu. Tapi akan lebih cenderung stabil ketimbang misalkan ada gelombang 3 ini. Karena turunnya bisa sangat-sangat signifikan guys dibanding rata-rata gitu. Seperti itu adalah menurut gue prediksi yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kedua, apalagi ya, gue mikir kalau reksadana itu untuk pasar uang dan obligasi ya. Pasar obligasi atau reksadana obligasi itu menurut gue cukup stabil ya. Walaupun dia sedikit ada dampak juga gitu terhadap adanya ini. Cuman kalau misalkan di saat-saat yang seperti kayak misalkan gelombang 3 ini benar-benar terjadi ya. Kalau benar-benar terjadi,
maka reksadana obligasi mungkin akan menjadi salah satu pilihan buat investor di mana dia top up. Yang tadinya mungkin dia top up di reksadana sahamnya dia, jadi dia top up di reksadana obligasi atau mungkin di reksadana pasar uang. Karena reksadana obligasi dia tidak sefluktuatif saham juga gitu. Jadi tentunya bisa jadi pilihan investor nantinya di kedepan hari gitu. Nah, seperti itu. Kalau masalah reksadana pasar uang sejauh ini menurut gua masih akan stabil gitu. Kenapa masih akan stabil? Karena ya paling returnnya masih di antara 3 sampai 6% gitu. Itu kisarannya di situ sih. Satu tahun tuh rata-rata segitu. Jadi antara 3 sampai 6%. Ya kalian bisa cek sendirilah gitu. Kalau menurut gue tidak akan terlalu banyak perubahan. Kecuali misalkan suku bunga bank tiba-tiba berubah. Kalau suku bunga bank itu ternyata berubah, tentu returnnya juga bisa berubah. Ini kejadian waktu sebelum pandemi apa awal pandemi gitu. Jadi reksadana pasar uang itu pernah nyentuh sampai 7% yang tertinggi ya. Ya. Kalau nggak salah pada saat itu produknya Sukor. Nah, di situ bisa sampai 7% loh. Nah, sekarang itu di bawah daripada itu. Karena ya menurut gua itu adalah suku bunga banknya itu lagi dikurangin yang tadinya mungkin sekitar berapa 5% sekian jadi 3% atau 3,5% gitu. Jadi itu akan mempengaruhi daripada reksadana pasar uang juga. Seperti yang kalian ketahui bahwa reksadana pasar uang itu rata-rata kebanyakan isinya deposito gitu. Nah, berarti kalau misalkan suku bunga deposito itu ada naik turun, tentu akan mempengaruhi juga gitu loh, seperti itu. Gitu sih, itu yang bisa gue jelasin untuk prediksi di 2022 gitu. Itu yang bakal terjadi. Kita berharap tidak ada hal yang buruk terjadi terhadap perekonomian kita juga. Nah, mungkin untuk seperti itu kita mungkin bisa lebih menjaga kesehatan, pakai masker dan lain sebagainya di beberapa tempat sehingga bisa minimalisir itu terjadi dan ekonomi kita shutdown lagi seperti kayak beberapa bulan silam gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu kan udah susah guys gitu. Udah malas keluar, ini dilarang kayak gitu. Seperti itu. Itu sih merupakan prediksi gua. Kalau misalkan kalian setelah ini ingin belajar lebih dalam soal reksadana, kalian bisa cek di playlist dana darurat gue dari awal sampai akhir. Nah, buat kamu semua yang setelah ini tertarik untuk mulai berinvestasi di reksadana, kalian bisa pakai kode referral gua yang ada di link description box di bawah ini. Oke semuanya, terima kasih.